sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng ana caraka Data Sawara padha jayana mangka Pandhawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dan dimakmurkan rezekinya, amin. Ru'yatullah, melihat Gusti Allah, Sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyo. Makna kawruh yang terkandung dalam Sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyo. Makna sandi sastra yang dijabarkan pada huruf Jawa ana caraka mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas tentang rahasia gumelaring dumadi atau pembabaring titah atau rahasia jati diri asal usul terjadinya manusia dan sangkan paraning dumadi, yaitu terciptanya manusia dari nur cahaya Allah yang maha suci yang merasuk busana anasir-anasir sebagai wadah, yaitu badan jasmani halus dan badan jasmani kasar. Maka inilah rahasia jalan hayu rahayu ya Pangruwating Diyo untuk menuju kesempurnaan hidup, kembali kepada sangkan paraning dumadi. Kehendak Allah menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah dumadi kang kinarti tumita menjadi ada terjadi dengan membawa maksud, rencana dan makna. Penciptaan manusia dengan konstruksi rogo dan roh beserta unsur-unsur lain yang lebih rumit. Dat Allah tanpa bertempat tinggal yang merupakan awal mula adalah Dat yang maha suci yang bersifat esa, langgeng dan enang. Penciptaan manusia merupakan karsa dan kehendak Allah yang maha agung. Untuk itu manusia agar senantiasa mengetahui asal muasal kejadiannya sangkan paraning dumadi dan melaksanakan kewajiban dan amanah Allah dengan tujuan untuk apa Allah menciptakan manusia. Kesejatian dan kesempurnaan hidup meniscayakan atau memastikan adanya proses untuk mendapatkannya. Itulah jalan spiritual yang harus ditempuh dalam kehidupan manusia. Kesempurnaan hidup manusia bisa terwujud perlu proses usaha yang berkesinambungan. Untuk mencapainya perlu proses dedikasi yang lestari. Untuk menemukan perlu proses yang penuh kesungguhan. Belajar dengan kepekaan rasa dan kesadaran yang tinggi. Kesejatian dan kesempurnaan hidup manusia merupakan harapan terbesar untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumuwing kawula Gusti liko ilah. Syarat mutlak agar kita dapat menyadari atau memahami sesuatu hal adalah membawa kesadaran pikiran, kesadaran raga dan kesadaran rasa trigati dalam keseharian hidup. Manusia sebagai makhluk Allah senantiasa berusaha menempuh jalan spiritual, memfokuskan kesadaran rohani mengenal Allah dengan hakul yakin, agar apa yang diharapkan terwujud. Mencari kesempurnaan hidup, sejatinya hidup sebenarnya adalah perjalanan spiritual sajaratul ma'rifat, usaha bertemu dengan zat Allah untuk mendapatkan ilmu
hidup sejati kita menyatu dengan Dat ada di dalam Dat. Maka di dalam kehidupan ini akan selalu selaras dengan Dat yang Maha Suci. Manusia hidup untuk menuju kesempurnaan hidup dan akan kembali kepada Sangkan Paraning Dumadi, Allah yang Maha Agung yang ada di alam sejati. Ru'yatullah, melihat Gusti Allah sastra cendra ayu ningrat pangruwating diyu. Huruf so wono pada huruf Jawa bermakna so, bermakna sifat ono kang tanpa wiwit, sifat ada tanpa awal. Ini adalah sifat sang hidup Allah di alam sejati, tiada awal dan tiada akhir. Demikian pula hidup sejatinya manusia sudah ada sebelumnya, tiada awal mula, bersatu di alam sejati yang langgeng, yang merupakan kerajaan Allah yang ia Sangkan Paraning Dumadi. Huruf wa bermakna wujud ono tan kena kiniro, wujud ada tiada dapat diuraikan atau dijelaskan. Adanya wujud namun tiada dapat diuraikan dan dijelaskan. Ini menerangkan keadaan Allah yang serba samara, tiada rupa, tiada bersuara, bukan lelaki, bukan perempuan, bukan waria, tiada terlihat, tiada bertempat, tiada dapat dijamah atau disentuh. Sebelum adanya dunia dan akhirat, yang ada adalah hidup kita. Huruf lo bermakna lali eling wewatesane, lupa dan ingat adalah batasannya. Untuk dapat selalu berada di dalam jalan hayu rahayu, maka haruslah selalu eling ingat akan Sangkan Paraning Dumadi dan eling ingat akan yang menitahkan atau sumber hidup ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat akan tata laku setiap tindak tanduk yang dijalankan agar selaras dengan karsa Allah. Lali lupa akan menjauhkan dari Sangkan Paraning Dumadi dan menjerumuskan ke dalam kegelapan. Huruf sawolo ini makna kawruhnya adalah bahwa Allah adalah sang hidup, tiada awal tiada akhir. Di alam sejati ya kerajaan Allah yang langgeng. Allah itu wujud, dat Allah tidak bisa diuraikan atau dijelaskan, tiada terlihat, tiada bertempat, tiada dapat disentuh atau dijamah, karena dat Allah yang maha halus. Untuk selalu pada jalan hayu rahayu haruslah selalu eling atau ingat akan Sangkan Paraning Dumadi atau yang menitahkan atau sumber hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Huruf Jo bermakna jumbuhing kawula lan Gusti, bersatunya antara hamba dan Tuhannya, bersatunya titah yang Maha menitahkannya. Untuk mencapainya maka kesempurnaan hiduplah yang diupayakan, yaitu sesuai apa yang dimaksud dalam syahadat, bersaksi adanya Allah dan Muhammad utusannya. Maka semasa hidup di Mayapada atau dunia ini, keselarasan antara roh sejati, ingsun yang jumeneng pribadi dan busana-busana kemanusiaan haruslah terjaga, bagaikan keris mancing dalam barongkonya. Untuk dapat mencapai kesatuan antara kawula dan Gusti, maka tuntunan seorang guru, yaitu guru sejati, menjadi dominan. Untuk memperolehnya tidaklah mudah, harus disiplin dan bekerja keras, disiplin dan bersungguh-sungguh, mengharap ridho dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kawruh huruf Jo adalah untuk mencapai jumlah kawula lan Gusti, kesatuan antara manusia dengan Allah dan manunggaling kawula Gusti harus dilalui dengan luhuring batin menjadi insan sempurna. Perjalanan spiritual manusia untuk menuju ke Sangkan Paraning Dumadi dan manunggaling kawula Gusti mesti harus dilakukan dengan proses laku rohani ma'rifatullah, yaitu yang pertama dimulai dengan laku rogo atau laku syariat, yaitu melaksanakan amalan-amalan ibadah badaniyah dengan segala aturannya atau dengan segala syarat dan rukunnya.
menjalankan rukun Islam dengan sungguh-sungguh, dan menjalankan syair tobo ati dengan lestari dan berkesinambungan. Kedua, laku budi atau laku torekot, yaitu perjalanan spiritual manusia yang lebih maju. Kesadaran hakikat tingkah laku dan amalan-amalan badania pada laku rogo diinsapi lebih dalam dan ditingkatkan, menambah amalan-amalan sunnah sehingga menemukan jalan torekat menuju Allah. Ketiga, laku manah kalbu, laku hakikat, tahap perjalanan yang sempurna dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dirinya, diantaranya dengan sholat yang tumak ninah dan ihsan, berdoa sampai menitikkan air mata, berzikir dengan mengagungkan Allah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus menerus, senantiasa dekat dengan Allah, lillah, billah, bismillah, dan alhamdulillah, semata-mata hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya yang lahir ditinggalkan dan melaksanakan hidupnya yang batin. Dengan cara demikian, maka tirai atau sekat yang merintangi hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tersingkap atau terbuka. Tirai atau sekat yang memisahkan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hawa nafsu, kebendaan. Keempat, perjalanan spiritual rohani manusia tingkat paling tinggi adalah laku rasa atau makrifat. Secara harfiah, makrifat berarti pengetahuan atau mengetahui sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Dalam tasawuf, makrifat berarti mengenal langsung atau mengetahui langsung tentang Allah dengan sebenar-benarnya dengan mata hatinya. Ihsan yang sesungguhnya atas wahyu atau petunjuk Allah meliputi zat dan sifatnya. Pencapaian tataran ini diperoleh lewat tataran atau jalan torekot, yaitu ditandai dengan mulai tersingkapnya tirai yang menutup hati yang merintangi manusia dengan Allah. Setelah tirai tersingkap, maka manusia akan merasakan bahwa diri manusia dan alam tidak ada. Datang ke hati dalam bentuk kasih dan ilham. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal seperti ini, dan Allah telah masuk menjadi satu pada manusia. Manusia telah merealisasikan kesatuannya dengan yang ilahi. Keadaan ini tidak dapat diterangkan tan kena kinaya ngopo. Yang dirasakan hanyalah indah. Manunggaling kawula Gusti, pamuring kawula Gusti, jungguing kawula Gusti. Ia akan berseri bagaikan bulan purnama menyinari bumi, membuat dunia menjadi serba indah. Di dunia manusia menjadi wakil Allah, wakil Gusti Allah kalifatullah, menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memberikan inspirasi kepada manusia yang lain. Ia mampu mendengar, merasa, dan melihat apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia yang masih diselubungi oleh kebendaan, syahwat, dan segala kesibukan dunia yang fana ini. Dalam menjalani laku budi, laku torekot harus menyandarkan pada kesadaran hakikat tingkah laku dan amalan-amalan badaniah. Laku rogo diinsapi lebih dalam dan ditingkatkan, sehingga menemukan jalan atau torekot menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya yang lahir ditinggalkan dan melaksanakan hidupnya yang batin. Dalam upaya atau usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai macam cara, mulai dari membaca Al-Quran, wirid, dzikir, tirakat atau puasa, riyadhah, mujahadah, dan melakukan amal perbuatan baik lainnya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjuangan melawan diri sendiri atau perjuangan melawan hawa nafsu, atau yang sering disebut mujahadah an-nafs. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
dan agar manusia tidak tergoda dengan nafsu yang nikmatnya hanya sementara dan orientasinya hanya kepada dunia. Untuk itu, para pejalan makrifat memiliki konsep tentang jalan atau tarekat menuju Allah, perjumpaan dengan Allah, liqa ilah, dan mereka melihat Allah, ru'yatullah. Ru'yatullah, melihat Gusti Allah, sastra Jendro Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Untuk dapat mencapai tataran ru'yatullah atau melihat Allah, harus sudah ma'rifatullah dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah adalah perjalanan rohani seseorang dalam mengenal Allah lebih mendalam menggunakan hati atau basirah, dan merupakan kecerdasan rohani dari pengetahuan batin yang selaras dengan Allah dan kebenaran. Jadi ma'rifatullah adalah ilmu dalam mengenal Allah lebih jauh dengan sepenuh hati. Oleh karena itu memiliki kemampuan untuk perjumpaan atau liqa ilah dengan melihat Allah, ru'yatullah. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya aku Muhammad ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Liqa, pertemuan, yaitu bertemu dengan Allah, liqa ilah, dengan cara mereka akan melihat Allah, ru'yatullah, dan Allah akan melihat dan mengucapkan salam kepada mereka, dan Allah akan berbicara dengan mereka. Ru'yatullah adalah suatu perkara yang gaib yang wajib diimani, yang hanya diperoleh oleh hamba yang beriman dan beramal soleh. Ru'yat Allah berasal dari kata ru'yat dan Allah. Ru'yat secara bahasa berarti melihat. Berarti ru'yatullah adalah melihat Allah. Menurut Ibnu Qayyim, ru'yat adalah merupakan wujudi, sesuatu yang pasti keberadaannya, yang berkaitan dengan sesuatu yang ada. Sesuatu yang paling berhak untuk dilihat adalah sesuatu yang paling sempurna. Oleh karena itulah Allah yang paling berhak untuk dilihat daripada yang lainnya, karena wujudnya adalah yang paling sempurna dari semua wujud yang ada. Ru'yat adalah melihat terhadap Allah yang dilihat dari arah yang saling berhadapan, dan itu dibarengi dengan adanya sikap mengerti akan Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia mata kasar agar dapat melihat segala yang zahir atau lahir yang dapat dilihat oleh mata biasa. Tetapi untuk dapat melihat yang gaib, Allah telah mengaruniakan suatu penglihatan yang halus di dalam hati, yang dikenal dengan basiroh, yakni mata hati atau mata roh. Basiroh terbuka di dalam hati orang-orang yang dekat atau yang kuat takarubnya kepada Allah. Tidak ada satupun kekuasaan atau ilmu di dunia ini yang dapat memberikan basiroh manusia dengan basirohnya untuk sampai ke alam gaib yang merupakan rahasia-rahasia Allah, kecuali ia tergolong orang-orang yang diberi karunia khusus oleh Allah, yaitu ilmu yang datangnya dari kesadaran diri tentang ketuhanan Allah yang Maha Esa, yang keluar dari kesadaran diri yang tercurah ke dalam hatinya untuk mengenal alam rahasia Allah yang gaib, seperti dalam firman Allah, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Syekh Abdul Qadir Jailani, hal yang perlu dilakukan oleh orang awam ialah mencari orang yang memiliki basiroh atau penglihatan mata hati,
yang mata hati mereka selalu terbuka lebar dan kita bisa menerima ilham atau intuisi dari mereka. Orang seperti inilah yang akan menjadi guru untuk membantu dan membimbing kita membuka mata hati kita. Maka hati yang mereka miliki dapat menembus dinding alam gaib dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan surga merupakan suatu harapan yang didambakan oleh setiap manusia. Bayang-bayang kenikmatan surga banyak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai balasan bagi siapa saja yang iman dan patuh kepadanya. Namun ada sebagian kecil manusia yang cinta dan patuh kepadanya tidak lagi mendambakan surga, melainkan suatu nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu melihat Allah atau ru'yatullah. Salah satunya adalah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wanita yang terkenal taat dalam beribadah. Dalam syairnya ia berkata, "Aku mencintaimu dengan dua cinta, cinta karena rindu dan cinta karena dirimu. Cinta karena rindu adalah kesibukanku yang senantiasa mengingatimu, dan cinta karena dirimu adalah keadaanmu yang menyingkap tabir hingga aku melihatmu. Pujianku ini itu bukanlah untukku, melainkan semua pujian tersanjung untukmu." Bait ketiga dari syair di atas, Rabi'ah al-Adawiyah mengungkapkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kelak ia akan melihat Allah. Dan cinta seperti inilah yang paling tinggi derajatnya di antara kedua cinta di atas, tegas Imam Al-Ghazali. Basiroh adalah mata hati yang dimiliki oleh manusia untuk melihat Allah atau ru'yatullah di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang buta, a'ma, mata hatinya di dunia, tidak melihat Allah, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya." Quran Surat Al-Isra ayat 72. Allah telah mengunci mati hati, kolab-kolab mereka, mengunci mati telinga-telinga mereka, dan menutup rapat-rapat mata hati basiro-basiro, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Meskipun seorang bisa melihat hingga ke ujung dunia atau dapat menembus langit ketujuh, namun apabila masih bingung dengan siapa pencipta kehidupan ini, maka ini sebuah penanda bahwa basirohnya masih tertutup. Karena basiroh itu bukan untuk melihat hal-hal di luar diri, tetapi untuk melihat kebenaran hakikat diri yang terdalam. Basiroh adalah untuk melihat al-haq dalam segala sesuatu, dalam segenap ufuk, dan dalam hakikat dirinya yang terdalam. Sebagaimana firman Allah, "Akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada nafs mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa semua itu adalah al-haq. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu." Quran Surat Fussilat ayat 53. Menurut Al-Ghazali, ru'yatullah atau penglihatan terhadap Allah di dunia akan disempurnakan di akhirat kelak. Sebab Allah telah menjanjikan nikmat terbesar di surga adalah dapat melihat Allah. Allah berfirman, "Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah." Quran Surat Yunus ayat 26. Ru'yatullah melihat Gusti Allah sastra jendro ayu ningrat pangruwating diyu. Allah tidak pernah dilihat dengan mata kepala, ru'yah bil ain, oleh manusia di dunia kecuali orang yang terpilih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ru'yatullah menurut para arif bila bisa saja terjadi dengan ainul basiro, mata hati atau hati fuad,
ru'yah bi fuadi di dunia, tetapi ru'yatullah yang hakiki hanya bisa dirasakan oleh orang beriman setelah mereka masuk surga. Ru'yatullah itu akan terjadi di akhirat secara langsung dengan mata kepala. Melihat Allah di dunia itu tidak bisa disebabkan oleh kebesaran dan keagungan Allah yang maha tinggi dan maha suci. Manusia tidak dapat menjangkau hakikat zat Allah dan sifat-sifatnya dengan pandangan mata kepala, tidak juga dengan akal. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah tanda melihat Tuhan? Ali menjawab, Allah tidak dapat dilihat dengan pandangan mata yang kasat, tetapi dilihat dengan pandangan mata hati berkat iman yang mantap. Dialah Allah dekat dengan segala sesuatu tetapi tidak dapat disentuh. Dia jauh tetapi tidak dapat terukur. Dia berfirman tanpa berpikir dan bertekad, tanpa alat, tanpa saat. Dia maha halus tetapi tidak tersembunyi. Dia maha besar tetapi tidak terhimpun. Dia maha melihat tetapi tanpa indera. Melihat Allah pada hakikatnya hanya melihat melalui wujud yang terhampar di bumi dan terbentang di langit, merupakan penglihatan tidak langsung yang memerlukan pandangan hati yang tajam serta akal yang cerdas. Kaweruh Jawa, papan tanpa tulis, tulis kang tanpa papan. Kita pun demikian. Kita tak mampu menatap matahari karena mata kita tak mampu. Lalu bagaimana menuntut mata dan kepala kita melihat Allah? Itu mustahil. Profesor Dr. Muhammad Quresyab, LCMA. Jika manusia dapat melihat Allah, ru'yatullah dengan mata kepala, maka sesungguhnya syaitan membayang-bayanginya dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya At-Tawassul wal Wasilah berkata, terkadang seorang hamba melihat arsy yang besar yang ada gambar, juga melihat ada orang yang naik dan turun di arsy tersebut dan menganggapnya itu malaikat dan menganggap gambar itu adalah Allah, padahal itu adalah syaitan. Seperti yang sering terjadi sebagaimana yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bercerita, suatu hari ketika saya selesai beribadah, saya melihat arsy yang agung. Di dalamnya ada cahaya dan ada seorang yang memanggil, wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Tuhanmu dan saya sudah menghalalkan kepadamu semua yang aku haramkan sebelumnya. Syekh Abdul Qadir Jailani balik bertanya, apakah engkau Allah yang tiada Tuhan selain engkau? Engkanglah wahai musuh Allah. Kemudian cahaya tadi terpencar dan berubah menjadi kegelapan. Kemudian keluar suara yang mengatakan, wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari tipu dayaku. Dengan pengetahuanmu tentang agama, saya sudah berhasil memperdayakan 70 orang dengan tipu daya ini. Ketika beliau ditanya, bagaimana Anda mengetahui bahwa itu adalah setan? Ia menjawab, karena dia mengatakan bahwa Allah sudah menghalalkan kepadaku semua yang diharamkan sebelumnya kepada yang lain, dan saya berpendapat bahwa syariat Muhammad tidak mungkin dirubah dan diganti. Piweling terhadap kita bahwa penampakan yang kita lihat atau kita terima harus diwaspadai karena itu bisa datangnya dari bayang-bayang setan. Ru'yatullah untuk melihat zat Allah dengan mata kepala tidak akan bisa karena Allah menciptakan dinding pembatas yang disebut hijab atau tabir yang berupa nur atau cahaya yang membatasi Allah dengan makhluknya. Jika manusia memaksa ingin melihat zat Allah secara langsung dengan mata kepala, manusia tak akan sanggup untuk melihatnya. Allah berfirman, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku.
Maka ketika tuannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun langsung jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Dan ingatlah ketika kamu berkata, Hei Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hijab pembatas Allah ialah nur atau cahaya. Sekiranya nur itu disingkapkan, niscaya keagungan sinar wajahnya akan membakar seluruh makhluk yang sampai pandangan Tuhan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat termasuk sesuatu yang jaiz akli, dimungkinkan secara nalar, karena Allah adalah zat yang maujud, dan setiap yang maujud sah untuk dilihat, maka Allah sah untuk dilihat. Namun di dunia hanya berlaku bagi Rasulullah SAW saja. Imam Al-Nawawi, Ibnu Abbas, Ibnu Al-Hasan Al-Asari menetapkan ru'yah bil ain dengan mata bagi Rasulullah di dunia seperti diutarakan oleh Imam Al-Qurtubi sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat Tuhannya dengan kedua matanya. Ia berujar dengan firman Allah, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Quran Surat Al-Najm ayat 11. Abdullah bin Haris berkata, telah berkumpul Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ibnu Abbas berkata, adapun kami Bani Hasyim berkata, sesungguhnya Muhammad SAW telah melihat Tuhannya 2 kali. Lalu Ibnu Abbas berkata lagi, tidakkah kalian kagum, sesungguhnya gelar Al-Khalil kekasih bagi Nabi Ibrahim, dan Al-Kalim berbicara bagi Nabi Musa, sedangkan melihat Allah diperoleh Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Karis berkata, maka bertakbirlah Ka'ab. Lalu ia berkata, sesungguhnya Allah telah membagi ru'yah dan kalamnya antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dan memperlihatkan Nabi Muhammad SAW kepadanya. Ru'yatullah fil akhirat. Imam Asy'ari di dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyyin mengatakan bahwa orang mukmin kelak di akhirat dapat melihat Allah SWT dengan mata, sebagaimana dapat melihat bulan purnama dengan mata. Artinya tidak ada kesamaan dan keraguan dalam melihat, dan hal ini tidak berlaku bagi orang kafir seperti dalam firman Allah, sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Quran Surat Al-Tatbib ayat 15. Bahkan Imam Syafi'i saking begitu yakinnya bahwa kelak di akhirat Allah SWT dapat dilihat, ia berani mengatakan, ingatlah aku bersumpah atas nama Allah SWT, andaikan Muhammad bin Idris tidak yakin bahwa ia kelak akan melihat Allah di akhirat, niscaya ia tidak akan menyembahnya di dunia. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya melihat Allah, dan muka mereka tidak ditutupi oleh debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Kata Al-Husna pada ayat di atas adalah surga, sedangkan kata wajiadah
menurut jumhur al-mufassirin adalah melihat Allah. Imam al-Bajuri. Kelak Allah SWT dapat dilihat di hari kiamat, dan juga ketidakdapatan melihat Allah SWT bagi orang kafir. Allah telah memberitahukan lewat surat Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23 bahwa orang mukmin akan melihatnya dan orang kafir akan terhalang dari melihatnya. Jarir bin Abdullah berkata, kami duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau memandang bulan yang sedang purnama. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana engkau melihat bulan. Tidak ada yang menghalangimu untuk melihatnya. Kalau kamu mampu tidak meninggalkan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis Bukhari Muslim. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka orang kafir pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 15. Apabila penduduk surga telah masuk ke surga, Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan? Mereka berkata, bukankah engkau telah memutihkan muka kami dan memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Kemudian Allah membuka tabir, dan tidak ada sesuatu yang telah diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat Tuhannya yang maha tinggi. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Ru'yatullah, melihat Gusti Allah sastra jendro ayu ningrat pangruwating diyu. Ru'yatullah sangat diharapkan dan didambakan oleh setiap orang, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, ru'yatullah menjadi penting bagi kehidupan manusia, karena selain dapat memberikan motivasi dan semangat berjuang bagi manusia, dan dapat menumbuhkan sikap terpuji seraya menghilangkan sifat tercela, serta menumbuhkan kesempurnaan hidup. Ini juga dapat membangun sikap militan, semangat, optimis, progresif, disiplin, bertanggung jawab, mawas diri, telaten, waspada, teliti, dan hati-hati. Terlepas dari perdebatan tentang kemungkinan atau ketidakmungkinan manusia dapat melihat Allah, namun yang jelas bahwa Allah itu dapat melihat kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat. Jika manusia dapat melihat Allah, maka hal ini menjadi sebuah anugerah paling besar dari Allah untuk umat manusia. Jika demikian, maka setiap manusia harus berharap agar mereka dapat melihat Allah. Seandainya Allah tidak dapat dilihat, Allah Maha Melihat, termasuk melihat hamba-hambanya. Ketika seseorang memahami bahwa Allah senantiasa melihat hamba-hambanya, maka akan membuat orang untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi tindakan keburukan. Tidak hanya itu, jika orang tersebut mengetahui bahwa dirinya akan dapat melihat Allah, maka orang akan senantiasa melakukan kebajikan dan meninggalkan keburukan, karena manusia yang akan melihat Allah hanyalah orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan anugerah terbesar, yakni melihatnya kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebaliknya, pelaku tindak keburukan tidak akan mampu melihatnya, karena Allah tidak akan memberikan anugerah itu kepadanya. Jika ru'yatullah diimani secara benar, maka sangat ampuh dalam menumbuhkan sifat-sifat terpuji dan menghilangkan sifat-sifat tercela. Seseorang yang meyakini bahwa Allah dapat melihatnya, ataupun kelak orang tersebut dapat melihat Allah, maka orang tersebut pasti akan cenderung berbuat kebaikan dan tidak melakukan keburukan, sehingga orang tersebut akan selalu berbuat baik, dan orang pasti takut berbuat buruk karena Allah melihatnya, dan orang tersebut akan cenderung berbuat baik agar dapat melihat Allah kelak. Jika hal ini harus dilakukan, maka konsekuensinya akan lahir sifat-sifat mulia dalam dirinya,
sementara sifat-sifat buruk akan segera terkikis dari dalam dirinya. Ru'yatullah ini akan menumbuhkan pola hidup yang ideal bagi manusia, yaitu sikap militan, optimis, progresif, disiplin, bertanggung jawab, mawas diri, telaten, waspada, teliti, dan hati-hati. Ketika seseorang meyakini bahwa kelak ia akan melihat Allah yang merupakan anugerah terbesar dari Allah, maka orang tersebut akan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kebaikan agama dan alam semesta. Karena orang itu yakin jika ia mati, ia akan segera melihat Allah sebagai suatu kenikmatan terbesar. Orang tersebut pun akan lebih optimis dalam menjalani hidupnya karena ia yakin bahwa hidup ini sebagai sarana utama bagi perjumpaan dirinya dengan Allah atau liqa'illah. Ru'yatullah, melihat Gusti Allah Sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Manusia harus memahami hakikat ilmu atau ilmu angel ketemu. Tanpa ilmu tentu tidak akan berhasil. Mengira bisa dan mudah meraih kesempurnaan hidup dengan bertanpa, tanpa petunjuk, tanpa pedoman berguru, hanya mengosongkan pikiran belum tentu mendapat petunjuk yang nyata. Bertakwalah kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan pentingnya guru, dilandasi kesadaran rohani, mencari ilmu, maksudi kawruh, hubungan dengan Allah, doa kepada orang tua dan para guru, kesadaran belajar mengikuti kehendak Allah, keridhaan dan menjadi kekasih Allah SWT. Itulah kewajiban dan amanah yang harus dilakukan agar manusia mampu menyandarkan diri sebagai hamba yang selalu berjuang untuk mencari kesejatian hidup melalui kesadaran rohani tertinggi, yakni sangkan paradigma hati. Carilah guru untuk membimbingnya apa yang harus dilakukan agar tidak tersesat jalan dan tidak terjadi malapetaka. Ungkapan ahli tasawuf, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Urip mung sakderma nglakoni, hidup hanya sekedar menjalani, semua sudah diatur oleh Allah. Manusia hanya sebatas menjalani rencana dan kehendak Allah. Butuh kesabaran untuk bisa melatih kepekaan rasa atas lapisan misteri kehidupan, mengindahkan diri dengan Islam, iman, dan ihsan, akhlak mulia, budi luhur, hidup dengan benar dan senantiasa berbuat baik serta banyak bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wejangan kawruh Ru'yatullah, melihat Gusti Allah dalam Sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta hidup dalam damai, sejahtera, dan bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, kalis ing rubedo widodo nir ing sami kala nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.